100,2 Radio GPD Situ Bondo. Haleluya. Apa kabar para pendengar setia dimanapun berada? Semoga sehat-sehat aja ya. Puji Tuhan, kembali bersama dengan saya Dimas dalam program siaran kesayangan kita. Apalagi kalau bukan sarapan pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Telah hadir juga bersama kita di studio Ibu Jilikiat. Selamat pagi Bu. Sehat ya Bu? Puji Tuhan. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Ibu Jilikiat. Jadi mari kita sama-sama dengarkan, fokus dan terima setiap penuh firman Tuhan untuk pertumbuhan iman kita. Jadi kepada Ibu Jilikiat saya persilakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam acara siaran radio GPDI Situ Bondo. Melalui acara ini saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi ini saya akan membawa sebuah renungan yang saya beri judul Dia Hanya Sejauh Doa. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kata doa adalah kata yang tidak asing. Setiap hari bangun tidur, mau makan, mau bekerja, kita pasti akan berdoa terlebih dahulu. Tapi pada pagi ini mari kita mau mengoreksi kehidupan doa kita. Apakah sudah berkualitas di mata Tuhan? Apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan? Karena Tuhan tidak mau doa-doa yang kita panjatkan itu hanya asal-asalan saja. Dalam berdoa, misalnya bangun tidur kita hanya mengucapkan terima kasih Tuhan, sepanjang malam saya dapat tidur dengan nyenyak. Mau makan, kita ucapkan terima kasih Tuhan sudah sediakan sarapan untuk saya. Apalagi kalau mau bekerja, maka kita minta Tuhan untuk memberkati segala sesuatu yang kita kerjakan. Kalau doa seperti ini, kita jadikan Tuhan itu pesuruh-pesuruh kita. Disuruh untuk menjaga kita, disuruh untuk memberkati kita, disuruh untuk melindungi kita. Mari kita akan baca dulu dalam Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Seperti ayat firman Tuhan ini katakan pada yang pertama, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kata mendekat berarti ada satu usaha yang keras untuk mencari keberadaan Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang bisa mendengar doa-doa kita. Kita mau mencari Dia dengan segenap hati. Kita cari Dia di dalam pujian dan penyembahan kita. Kita cari Tuhan lewat renungan-renungan firman Allah. Dengan hati yang rendah dan dengan satu kerinduan yang besar, kita bisa berjumpa dengan Yesus. Karena Dia sudah katakan saat kita mencarinya, kita akan mendapatkannya. Amin. Daud memiliki hubungan yang sangat karib dengan Tuhan. Sehingga ia mengalami banyak pengalaman-pengalaman pribadi yang luar biasa bersama Tuhan. Daud merasakan di setiap kesesakannya pertolongan Tuhan sangat terbukti. Yang ia tulis di dalam Kitab Mazmur 37. Kitab Mazmur 37
ayat 5, 6, dan 7a. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Pada ayat 5 tadi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Hanya satu kata yang Tuhan mau atas hidup kita. Percaya sepenuh hati dan Ia, Yesus kita, akan bertindak. Arti dari percaya adalah menyerahkan hidup kita. Dan kita mengandalkan Tuhan saja. Tidak lagi memakai kekuatan sendiri, tidak lagi memakai akal kita di dalam menghadapi apapun juga. Tugas kita hanya berseru-seru dalam doa, mohon pertolongan Tuhan Yesus. Karena urusan peperangan dalam menghadapi persoalan atau kesesakan itu adalah urusan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang akan menyelesaikan segala persoalan kita. Tugas kita hanya diam saja di bawah kaki Tuhan. Kita hanya mendekat, kita hanya melekat, mencari wajah dan hadiratnya. Kita juga lihat bagaimana kehidupan Nabi Yeremia. Saat ia mengalami masa-masa sulit, ketika ia disuruh Tuhan untuk menyampaikan nubuat untuk bangsa Yehuda, Yeremia malah dibenci dan dianiaya, dimasukkan dalam perigi. Dimasukkan dalam sumur yang gelap dan berlumpur. Meskipun ia seorang nabi, tapi ia adalah sebagai manusia biasa. Ia mengalami ketakutan yang luar biasa, putus asa, seorang diri ada di dalam sumur yang gelap. Yeremia pun berteriak kepada Tuhan. Kita baca saja di dalam Ratapan 3 ayat 5 dan 56. Yeremia katakan, "Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku." Kita lihat di sini Yeremia memanggil-manggil nama Tuhan dari dasar lubang yang dalam. Itu bicara tentang keadaannya yang sudah mencapai titik terendah, keputusasaannya. Dia katakan, "Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku." Dan Tuhan mendengar doa seruan daripada Yeremia dan langsung bertindak. Tuhan menggerakkan seorang Etiopia untuk melapor pada raja mengenai keadaan Yeremia, dan ia segera mendapatkan pertolongan untuk dikeluarkan dari sumur itu. Hanya kehidupan doa yang sungguh-sungguh bisa mengubah keadaan yang buruk menjadi satu sukacita yang besar. Yang kedua, dalam Yakobus 4 ayat 8b dikatakan, "Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa." Tuhan mau selain kita mencari, mendekat, kita juga harus mentahirkan hidup kita. Tangan kita yang artinya kita harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam standar kesucian Allah, jauh dari kejahatan dan dosa. Kita baca saja dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar.
tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Ayat 2 inilah yang menjadi penghambat doa-doa kita. Pemisah antara kita dan Allah adalah dosa, sehingga Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kita. Kalau dalam ayat 1 tadi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan Yesus kita adalah Allah yang hidup. Dia yang tahu keadaan kita, pertolongannya tepat pada waktunya. Kita mau juga mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa seperti yang terjadi pada Daud maupun Nabi Yeremia. Pertolongannya juga harus nyata di dalam kehidupan kita. Mujizatnya harus ada di dalam kehidupan kita. Hanya karena doa-doa yang benar dan menjaga kekudusan kita. Pada Yakobus 4 ayat 8c, berarti yang ketiga, itu dikatakan, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendua hati artinya tidak fokus hanya pada Tuhan Yesus. Mendua hati artinya tidak mengutamakan Tuhan Yesus. Ada hal lain yang lebih diagungkan daripada Yesus. Mungkin itu hobi kita, mungkin itu karir kita, mungkin itu harta kita yang menjadikan berhala di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi mendua hati, dan ini merupakan kebencian daripada Allah. Tuhan menuntut kesetiaan kita. Kita baca di dalam Lukas 16 ayat 13. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dikatakan dalam ayat ini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang seorang dan menyayangi yang lain. Inilah yang Tuhan mau, kita hanya mengabdi kepada satu Allah. Fokus kita hanya setia dan taat pada Tuhan Yesus. Karena Allah kita adalah Allah yang pencemburu adanya. Tuhan mau kita mendahulukan senantiasa kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui renungan pagi ini kita mau belajar untuk memperbaiki kualitas doa kita. Kita tidak akan lagi berdoa secara asal-asalan, tapi kita mau datang dengan hati yang rendah, rindu mencari wajahnya, hadiratnya, suaranya, untuk kita dapat masuk dalam persekutuannya yang kudus dan indah. Hanya dengan hidup dekat Allah saja, jaga kekudusan dan tidak mendua hati.
Kita bisa menikmati pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kita bisa melihat mujizat-mujizat yang dinyatakan, kemenangan-kemenangan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus, Dia Allah yang hanya sejauh doa-doa kita. Amin. Sebagai alat penutup, kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Terima kasih, sampai di sini renungan dari saya. Amin, terima kasih Ibu Jilikiat. Ya, jadi menariknya adalah dia memang hanya sejauh doa ya. Tetapi doa itu bukan sekadar menyampaikan permohonan. Tetapi kita perlu menjadikan doa itu sebagai nafas hidup kita. Sehingga Tuhan itu selalu dekat dengan kita gitu ya Bu. Ya, sampai di sini renungan sarapan pada saat hari ini. Sayangnya waktu kita sudah habis ya. Terima kasih Ibu Jilikiat. Saya Dimas pamit undur diri. Sampai jumpa di sarapan pagi yang berikutnya. Hanya di 100,2 FM Radio GPDI Situbondo.